Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Nah, setelah kita menguasai teknik, kemudian kita lakukan pengujian, maka yang kelima itu pastikan kita sudah menguasai psikologi. Ya, psikologi pasar beda dengan psikologi trading. Kalau psikologi market itu kaitannya dengan banyak permintaan dan penawaran, ya, sentimen termasuk di sana. Sementara psikologi trading ini berkaitan dengan penguasaan diri kita, ya, penguasaan emosi kita, penguasaan tingkat kecemasan kita. Nah, dalam psikologi itu ada beberapa yang harus kita perhatikan, ada beberapa yang akan nanti kita jadikan sebagai dasar supaya trading kita lebih tenang, supaya trading kita lebih nyaman dan tidak selalu was-was. Apa yang menjadikan kita was-was dalam trading, ya? Karena kita betul-betul tidak memahami, tidak menguasai psikologinya, kontrol emosinya kurang. Bagaimana supaya kita bisa menekan? Maka perhatikan, psikologi trading ini akan bisa kita dapatkan dengan baik ketika kita menguasai medan. Artinya tadi yang saya sebutkan tadi, teknik yang menjadi bagian dari aturan main kita. Market naik kita bisa manfaatkan, market turun pun bisa kita manfaatkan. Entry kita salah, entry kita betul searah dengan market, kita juga bisa. Market berbalik arah kita juga menguasai. Itu namanya menguasai medan atau menguasai tekniknya. Yang kedua berkaitan dengan skill. Penguasaan medan ini saya lebih cenderungkan ke skill, kemampuan kita. Yang selanjutnya berkaitan dengan modal, ya. Orang trading dengan tenang, orang trading dengan gegabah atau punya tingkat kecemasan yang tinggi, tentu berkaitan dengan modal juga. Nah, modal yang membuat kita ketar-ketir adalah modal yang panas. Modal panas itu apa? Modal usaha, modal masa depan, kemudian modal pinjaman dan sebagainya. Modal usaha yang biasa kita buat kulaan, kita biasa untuk perputaran dagang, kita pakai, maka tentu membuat psikologi kita menjadi terganggu. Begitu nanti rugi, yang jadi pemikiran kita selalu, duh, modal saya cepat habis, modal saya padahal ini untuk belanja ini dan itu dan sebagainya. Nanti yang ada kita tidak tenang. Maka modal yang panas ini tentu mempengaruhi dari cara dan pola berpikir kita nanti. Akan sangat berbeda dengan modal-modal yang santai, yang modal adem yang tidak banyak dipakai. Pasti berbeda. Kemudian manajemennya. Ya, modal yang kita punya 100 juta. Kita gunakan semuanya. Walaupun kita ini tabungan tidak dipakai misalnya, kita gunakan semuanya 100 juta. Tentu ketika ada kerugian di sana, ya kerugian apakah 2%, apakah 3%, pasti nanti yang ada sangat-sangat mengganggu, ya, sangat-sangat mengganggu psikologi kita. Begitu rugi, deg jantung. Begitu rugi, deg, ya, rasa deg-degannya luar biasa. Nah, akan sangat berbeda ketika kita manajemen dengan baik. Kita punya dana adem 100 juta, kita tidak pakai semuanya, tapi kita gunakan hanya 10% atau 20% dari yang ada. Tentu ini akan membuat kita semakin nyaman, ya, semakin percaya diri. Kalaupun nanti dalam kondisi terburuk modal kita habis 10%, ya sudah, misalnya, ya, tentu tidak mengurangi tingkat kecemasan yang lebih kuat modalnya, ya. Tingkat kecemasan kita akan terhenti ketika melihat modal kita masih banyak, melihat yang kita gunakan hanya 10%. Akan sangat berbeda ketika semuanya dipakai. Maka modal ini nanti sangat mempengaruhi dari psikologi trading kita, ya. Pastikan kalau kita nanti sudah terjun, jangan memaksa. Jangan gunakan modal-modal yang betul-betul tidak adem, ya. Modal panas itu modal pinjaman, modal termasuk modal investasi. Ini
ada investasi, ada pinjaman dan sebagainya. Yang pinjaman-pinjaman bank yang berbunga yang sangat mempengaruhi dari kinerja kita. Karena kita dikejar dengan angsuran, kita dikejar dengan cicilan, kita dikejar dengan kewajiban. Investasi termasuk di dalamnya. Investasi itu apa? Mengumpulkan, membuka investasi, membuka kesempatan bagi orang lain untuk setor duit ya, kita yang menjalankan. Setor duit kita yang menjalankan. Dengan mungkin kita bagi hasil dan sebagainya. Meskipun demikian, tetap nanti akan mempengaruhi psikologi kita. Karena punya tanggung jawab moral ya, ketika saya hari ini transaksi, keuntungan tidak terlalu banyak juga nanti mempengaruhi. Keuntungan banyak juga nanti membuat investor semakin yakin dan itu menjadikan mereka semakin menambah dananya. Semakin bengkak dananya, maka semakin berat tanggung jawab kita dan semakin berat beban kita. Ya, karena harus bekerja keras memberikan feedback kepada mereka, memberikan hasil kepada mereka. Yang selanjutnya, biar kita menjadi lebih tenang ya, maka biasakan dengan kita menggunakan target yang realistis. Target yang realistis itu bagaimana? Kemarin sudah kita banyak bahas. Bisa kita mengambil 5% sampai 20% per bulan. Ya, di antara ini kalau kita bisa bertahan lama sudah luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, selain target yang jelas dan realistis yang bisa difaham, bisa digunakan, bisa diterapkan. Jadi realistis itu ada dua. Realistis sesuai dengan logis dicapainya secara umum. Yang kedua, realistis menurut skill kita, kemampuan kita. Ya, berapapun itu kalau kita punya skill dan bisa bertahan lama, realistis. Yang selanjutnya selalu membatasi rugi ya, membatasi resiko. Ada batasan resiko yang kita terapkan. Dalam kondisi terpaksa, market berbalik, itu sudah ada gambaran di kepala kita, saya harus rugikan di angka sekian, saya harus putus di angka sekian persen, saya harus cut loss di sekian pips misalnya. Nah, itu nanti kita sendiri yang menentukan ya, bukan orang lain. Saya harus batasi 500, harus batasi 700. Tidak ada yang bisa seperti itu. Kondisi pasar itu selalu fluktuatif, naik turun. Bahkan dalam satu hari itu ada kalanya range harian itu panjang. Kalau panjang berarti mengikuti, melebar. Kalau pendek berarti juga berkecil. Jangan kalau marketnya hariannya pendek-pendek kita batasi terlalu tinggi ya, atau sebaliknya dibatasi terlalu rendah. Begitu marketnya besar nanti selalu kena resikonya atau stop lossnya. Batasi resiko. Yang selanjutnya belajar disiplin ya, namanya disiplin menggunakan sistem trading yang kita gunakan. Dari yang kita uji tadi, teknik penguasaan medan itu, maka belajarlah untuk disiplin dan setia dengan yang menjadi aturan main kita. Kalau ini misalkan saya resiko maksimal 500, belajarlah untuk disiplin. Kalau target satu hari misalkan 0,5%, maka ketika sudah tercapai maka belajar untuk disiplin biar kita nanti tidak haus dengan profit dan terus menerus mengikuti kondisi pasar yang seolah-olah masih potensial. Oke, ini flashback dulu ke belakang.